Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novialis, mahasiswa jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep dasar dan relung ekologi mata kuliah ekologi hewan. Nah, yang pertama itu habitat. Habitat dapat didefinisikan sebagai lingkungan, tempat hidup tumbuhan suatu hewan atau tempat di mana suatu hewan atau populasi hewan dapat diperoleh. Dalam bentuk yang lebih sederhana disebut sebagai tempat tinggal. Selanjutnya, mikrohabitat adalah seperangkat kondisi lokal atau lingkungan yang paling cocok dan langsung berhubungan dengan hewan, misalnya lubang rodentia, sebatang kayu membusuk dan lain-lain. Di suatu lantai hutan misalnya dapat dijumpai berjenis-jenis diplopoda yang menempati mikrohabitat tertentu. Secara garis besar dapat dikenal 4 macam habitat utama, yaitu habitat perairan air payau, perairan air tawar, air laut, dan habitat daratan. Selanjutnya, pengertian relung ekologi hewan baik pada tingkat individu maupun populasi adalah suatu status fungsional hewan dalam habitat yang ditempati sehubungan dengan adaptasi fisiologis, struktur dan pola perilakunya. Hutchinson telah mengembangkan konsep relung lebih lanjut dan memperkenalkan konsep relung ekologi multidimensi atau dimensi N. Setiap kisaran kondisi faktor lingkungan ataupun kisaran macam sumber daya dan pemanfaatkan hewan merupakan satu dimensi. Selanjutnya, Hutchinson membedakan pengertian relung ekologi atas yang pertama, relung fundamental. Relung fundamental ini menunjukkan potensi secara utuh yang hanya teramati dalam laboratorium dengan kondisi terkendali, atau yang diamati hanya satu faktor tanpa ada pesaing atau predator. Dan selanjutnya, relung terrealisasikan menunjukkan potensi dalam spektrum yang lebih sempit dari relung fundamental, karena merupakan potensi yang benar-benar terwujudkan di alam dengan kehadiran organisme-organisme lain, seperti pesaing-pesaing atau predator-predator hewan itu. Nah, selanjutnya kita masuk asas eksklusi persaingan dan pemisahan relung. Dengan adanya interaksi persaingan antara dua spesies atau lebih yang memiliki relung ekologi yang sangat mirip, maka mungkin saja spesies-spesies tersebut tidak berkonsistensi dalam habitat yang sama secara terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa suatu relung ekologi tidak dapat ditempati secara simultan dan sempurna oleh populasi stabil lebih dari satu spesies. Pernyataan ini dikenal sebagai asas eksklusi persaingan atau aturan Gauss. Sehubungan dengan asas tersebut di atas, menurut asas konsistensi, beberapa spesies yang dapat hidup secara langgeng dalam habitat yang sama ialah spesies-spesies yang relung ekologinya berbeda-beda. Tentang pentingnya perbedaan-perbedaan di antara berbagai spesies telah lama ditemukan oleh Darwin. Darwin ini menyatakan bahwa makin besar perbedaan-perbedaan yang diperlihatkan oleh berbagai spesies yang hidup di suatu tempat, maka makin besar pula jumlah spesies yang dapat hidup di suatu tempat itu. Nah, pernyataan Darwin tersebut dikenal sebagai asas divergensi. Dari uraian tersebut di atas tampak bahwa aspek relung ekologi yang menyangkut dimensi sumber daya, khususnya yang vital untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan dari beberapa jenis spesies harus berbeda atau terpisah agar dapat berkoeksistensi dalam habitat yang sama. Nah, perbedaan atau pemisahan relung itu juga mencakup aspek waktu aktif. Contoh dari kasus pemisahan relung antara berbagai spesies yang berkohabitasi dapat dilihat dari contoh berikut ini. Serumpun padi dapat menjadi sumber daya berbagai jenis spesies hewan, orang-orang misalnya, atau
Gryllothalpa africana memakan akarnya. Selanjutnya walang sangit atau Leptocoryza acuta memakan buahnya. Selanjutnya ada ulat tentara kelabu atau bahasa biologinya Spodoptera maurita yang memakan daunnya. Selanjutnya ada ulat penggerek batang atau Chilosupressalis yang menyerang batangnya. Selanjutnya ada hama ganjur atau nama biologinya Pachydiplopsis oryzae menyerang pucuknya. Dan ada wereng coklat atau Nilaparpata lugens dengan wereng hijau Nepothetex apicalis yang menghisap cairan batangnya. Nah, tiap jenis hama tersebut masing-masing telah teradaptasi khusus untuk memanfaatkan tanaman padi sebagai sumber daya makanan pada bagian-bagian yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ekivalen ekologi. Jika memperhatikan tentang kehidupan berbagai jenis hewan, di berbagai tempat sering ditemukan spesies-spesies hewan. Nah, serupa yang hidup di daerah geografi yang berbeda. Kita dapat menemukan cacing tanah di mana saja. Misalnya ada di Indonesia, di Amerika, di Eropa, dan di Australia dan tempat lainnya. Cacing tanah tersebut secara morfologi serupa, namun sebenarnya mereka berbeda spesies. Cacing tanah di Jawa atau Paretima javanica serupa dengan cacing tanah di Amerika atau Lumbricus terrestris. Kedua jenis cacing tanah ini tersebut menempati habitat tanah lembab dengan relung ekologi yang serupa. Jenis-jenis hewan yang menempati relung ekologi yang sama ekivalen dalam habitat yang serupa di daerah zoogeografi yang berbeda tersebut disebut ekivalen ekologi. Secara umum, ekivalen ekologi itu dikenali dari kemiripan yang diperlihatkan hewan-hewan tersebut dalam hal adaptasi morfologis serta pola perilakunya. Karena berbagai adaptasi itu adalah tiada lain daripada perangkat atau modal, kemampuan hewan untuk memanfaatkan sumber daya di dalam lingkungannya atau di habitatnya. Selanjutnya, pergeseran ciri-ciri. Spesies-spesies hewan yang berkerabat dekat satu marga atau genus misalnya dapat ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran yang sama atau simpatrik, atau ditemukan pada daerah penyebaran yang berbeda alopitrik. Jika spesies-spesies hewan yang berkerabat dekat atau kogenerik ditemukan dalam keadaan simpatrik, seleksi alam akan menghasilkan ciri-ciri tubuh yang semakin mencolok. Perbedaannya di antara spesies-spesies itu atau dikatakan mengalami evolusi divergen. Sebaiknya apabila dalam keadaan alopitrik, seleksi alam akan menghasilkan evolusi konvergen sehingga perbedaan ciri-ciri itu makin kabur. Fenomena tersebut di atas dikenal sebagai pergeseran ciri. Evolusi yang menghasilkan pergeseran ciri pada spesies-spesies hewan dalam keadaan simpatrik mempunyai dua kepentingan adaptif bagi spesies-spesies yang bersangkutan. Yang pertama itu karena ciri atau adaptasi morfologis, misalnya yang nyata bedanya akan menyebabkan terjadinya pemisahan relung ekologi. Dengan demikian maka kemungkinan terjadi interaksi berupa persaingan apabila spesies itu berkohabitasi akan tereduksi. Kedua, berbedanya ciri morfologi yang menghasilkan perbedaan pola perilaku, misalnya perilaku berpihak, akan lebih menjamin terjadinya pemisahan genetik di antara spesies-spesies yang berkerabat itu bila berkohabitasi atau menghindari terjadinya inbreeding yang tidak menguntungkan. Baik, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.